Ada. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa qala Allah azza wa jalla aidan nurun 'alan nur. Wa qala innal haqq aw al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Fi riwayatin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al mubarakah nastati wa nastamir yakni barnamijuna fi tadarusifa wa la'allallahu sahhala lana hadza al barnamij wa fi hadhihi lailah al mubarakah wa fi qissah at-thayyibah hadhihi lailah indana yakni ad-dhaif Dr. Ahmad Sulaiman min Unu Purwokerto, ya, jazakallahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa insyaallah taala sanabhas yata'allaq bi manhajul bahas khasatan yakni fil al-kitabah. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise to be constant to the true idol, the last messenger, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, his followers, and also to all companion or Muslim in the world until the dawn day. Alhamdulillah, tonight I am extremely happy, yeah, because we can continue our program in Tadarus Sifa. I think this is the last session in Ramadan Mubarak, and we will discuss about how the implementation of the research methodology, specifically in library research or tafkir, yakni minal mufakirin. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian ya pada kesempatan kali ini di program Tadarus Sifa dan juga Tadarus Publikasi dan Penelitian atau Penelitian dan Publikasi Ilmiah ya. Ini adalah sebuah program untuk bagaimana kita mempelajari tentang riset metodologi atau metode penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, Islamic research approach, and also well-being methodology. Dan pada kesempatan kali ini sangat istimewa karena kita kehadiran salah satu dari tokoh yang sangat luar biasa nih, jauh-jauh dari Purwokerto nih, ya Bapak Ustadz Dr. Ahmad Sulaiman. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah sudah siap nih insya Allah ya. Baik, kita akan bicara tentang bagaimana implementasi dari politik ilmu pengetahuan khususnya nanti dalam teks dan juga pemikiran. Nah, tak kenal makanya ta'aruf ya, sehingga saya akan membacakan dulu CV beliau ya. Mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas ya. Pembicara pada hari ini ya adalah Bapak Dr. Ahmad Sulaiman, SPDI, MPD ya. Lahir di Cilacap 9 Oktober 92. Oh, ini saya lulus SD ini ya. Tahun 92 ya, Masya Allah luar biasa sekali, muda dan bercahaya gitu ya. Saat ini beliau sebagai Kaprodi ya Pendidikan Agama Islam, dosen tetap
alamat tinggal di Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas ya, dan alamat kantor di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ya. Kemudian kita lihat riwayat pendidikannya ya, dari mulai S1 Pendidikan Agama Islam di IAIN Purwokerto ya 2015, kemudian juga S2 di PAI juga IAIN Purwokerto tahun 2017, kemudian S3 Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga ya tahun 2022. Ya masih fresh lah from the oven ya. Ini beliau seorang santri sejati nih, luar biasa ya. Pendidikan non formalnya di pondok pesantren banyak sekali, El Firdaus Sidarja, Muna At-Tahiriyah, Mahat Ali Krapyak, Yayasan Ali Maksum, yang kita kenal dengan Kamus Al Munawirnya ya. Kemudian juga riwayat pekerjaannya sebagai dosen, mulai dari guru PAI di SDIT Anida Sokaraja, kemudian dosen stay Yogyakarta, kemudian dosen tetap di UNU Purwokerto dari 2022 sampai sekarang, dosen luar biasa UIN Seizu Purwokerto, luar biasa ya, saya beberapa kali ke sana, ada teman dekat itu jadi bos jamu, ya bos jaminan mutu itu dari tahun 2000 berapa ya, 12-an itu Pak Dr. Khalilur Rahman itu. Dekat lama sekali itu ya. Kemudian dosen luar biasa juga di Universitas Terbuka, dan kemampuan prestasi ini, ini ternyata beliau memang tadi ya santri sejati nih ya. Jadi kajian tentang kitab kuning sangat banyak sekali, juara musabaqah kitab kuning, kemudian finalis musabaqah, juara cerdas cermat Al-Quran, luar biasa sekali. Tapi yang paling penting adalah karya ilmiah beliau ya. Ini beberapa di jurnal ya, Religious Values Internalization to Student by Shaking Hand, Reflection at Islamic Integrated Elementary School Anida Sokaraja. Kemudian juga ada peran guru dalam paradigma profetik ya, manajemen humas berkarakter profetik juga, reinterpretasi ayat kias ya, dan Al-Baqarah, pendekatan maqasid. Ini saya menarik juga nih ya. Ada Hibdun Nafas ya, terkait dengan riset beliau nih. Kemudian ke bawahnya banyak sekali ya, banyak sekali tulisan-tulisan beliau, sehingga wah ini sangat layak ya kita menjadi guru besar, kayaknya udah besar juga ini kayaknya ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama nih, jadi target untuk ini yang paling utama bisa diinikan. Baik, menghemat waktu, tapi sebenarnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Nur Hasan dari Uninus yang sudah hadir, ada Bapak Dr. Yas juga, kemudian Pak Ibnu Muhammad, Pak Dr. Muhammad Tang dari STAI Al-Furqan Makassar, Bapak Agus Salihin, Bapak Suhendi dari Sukabumi, ya kemudian ada Bapak Muhammad Akbar sama juga dari Pasca Sarjana STAI Al-Furqan, ya kemudian juga yang lainnya ya, ada Pak Dr. Dodo juga nih dari Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau Kota Banjar. Baik, menghemat waktu saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Ahmad Sulaiman MPD untuk memaparkan materinya, waktunya lebih kurang dalam 30 sampai 40 menit. Kepada beliau saya persilahkan. Mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Dr. Misno, SHI, SE, MEI, MH. Ini gelarnya panjang sekali nih. Menunjukkan bahwa beliau itu sangat mencintai ilmu pengetahuan nih Pak. Dan juga semangat menyelenggarakan acara tadarus ilmiah nih di bulan Ramadan. Ini saya salah sangka Pak Misno. Kita kira ini pesertanya itu mahasiswa S1 dan S2. Ternyata ada juga para dokter banyak. Ini yang hadir. Enggak juga, ini kita diskusi. Ini ada yang S1, ada yang S2 juga. Lanjut. Ya. Jadi saya ini jadi grogi nih para senior dokter ini. Enggak, siap, lanjut ayo. Baik, saya sharing sedikit nih. Ini sebenarnya saya sharing ini teori disertasi saya. Jadi disertasi saya itu kan berjudul Ijtihad Maqasidi dan Politik Pengetahuan, Pergumulan Diskursus Keagamaan Revolusi Mesir, Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Ali Juma'. Nah, teori politik pengetahuan ini saya gunakan sebagai salah satu alat baca dalam disertasi saya. Jadi ini mohon maaf, ini mungkin kalau materi terlalu dasar ya, karena ternyata ini tidak lah. Di luar biasa ini, ide baru ini luar biasa. Ini saya lanjut dulu. Oke, jadi yang namanya perspektif itu akan menentukan nanti bagaimana kita berbicara. Sebagai contoh, kita misalnya memandang orang sakit ya. Memandang orang sakit itu bisa dilihat dari berbagai perspektif.
bisa dilihat dari misalnya ilmu perdukunan. Kalau dukun memandang orang sakit, pasti misalnya memandang kalau di tempat saya itu kalau orang didatang sowan ke orang pintar sakit tidak sembuh-sembuh, misalnya itu rumahnya salah menghadap. Nah, bisa Hmm. pandangannya seperti itu. Jadi atau sakanya itu harus diganti ya, sakanya jangan kayu itu. Lah itu jadi dalam memandang orang sakit itu bisa seperti itu. Nah, ada perspektif lain misalnya orang sakit nggak sembuh-sembuh. Misalnya ada perspektif seperti psikoterapi, seperti gayanya Ustadz Danu itu dulu kan sering di TPI atau Hmm. MNC TV dulu ya. Itu kalau perspektifnya Ustadz Danu itu kan memandang bahwa orang sakit mungkin dia punya dendam yang ditahan atau punya rasa kemarahan pada orang yang ditahan sehingga itu menyebabkan sakit dan seterusnya. Nah, terus sakit dalam perspektif ilmu kesehatan nanti ya pasti misalnya dalam pandangan dokter karena terserang virus atau apa. Jadi perspektif ini akan menentukan ya, akan menentukan hasil ya. Ini kalau ditulis menjadi skripsi kan tentunya sakit nggak sembuh dalam perspektif dukun gitu misalnya. Itu kan jadi akan menentukan arah. Begitu pula ketika dalam hal yang lebih rumit misalnya tentang penelitian saya tentang fatwa ulama. Kalau fatwa ulama dalam perspektif hukum Islam misalnya itu kan ya misalnya untuk menghasilkan kemaslahatan hukumnya wajib dan seterusnya. Tapi kalau kita pandang dengan perspektif lain misalnya politik pengetahuan ya, maka kita akan memandang itu sebagai sesuatu yang berkepentingan. Nanti kita akan bahas. Nah, lanjut. Jadi ada istilah pendekatan, paradigma, teori, dan konsep. Jadi bagi saya, ya sesuai dengan dulu saya kuliah dengan Prof. Dudung Abdurrahman, yang namanya pendekatan, paradigma, teori, dan konsep itu semuanya nyambung. Tidak tidak pendekatannya pakai sosiologi, teorinya pakai apa, maka harus nyambung. Jadi kalau pendekatan adalah cabang ilmu tertentu yang dijadikan sebagai perspektif untuk memandang permasalahan. Misalnya pendekatan ilmu sosial. Gitu. Nah, di dalam ilmu sosial sendiri itu ada paradigma-paradigmanya, ada paradigma konstruktivisme, ada paradigma marxisme, post-marxisme, dan ada paradigma postmodernisme dan seterusnya. Nah, di dalam paradigma ada teori yang seperangkat konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Nah, di dalam teori ada konsep suatu pengertian tentang suatu objek. Ini tidak perlu panjang-panjang karena sudah pada paham pastinya. Nah, sekarang mengenai posisi teori politik pengetahuan. Ini merupakan sebenarnya salah satu dari ciri khas pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Jogja adalah integrasi interkoneksi. Dan ketika saya di sana itu yang benar-benar ditanamkan adalah teori sosial. Semua dosen bicaranya teori sosial. Hampir bahkan dosen saya, pembimbing saya namanya Dr. Yunus yang lulusan Al-Azhar pun mengarahkan saya untuk baca buku-buku teori sosial. Termasuk tentang teori politik pengetahuan. Nah, ini pendekatannya ilmu sosial. Mengapa saya sebut ilmu sosial? Karena di zaman sekarang ini ilmu-ilmu sosial itu sudah mulai terintegrasi ya, antara satu terutama sosiologi dan antropologi itu saling pinjam teori satu sama lain sehingga itu menjadi semakin terintegrasi sehingga saya menyebutnya sebagai ilmu sosial paradigmanya posmo teorinya politik pengetahuan lah nanti ada konsep-konsepnya ya konsepnya nanti saya sebut ada teori ada konsep diskursus ada aktor ada publik penerima ada konteks sosial diskursus dan diskursus yang berkembang. Terus pilar-pilar dari postmodern adalah bahwa paradigma postmodern ini itu menganggap adanya kebenaran yang banyak, kebenaran tidak tunggal. Kebenaran itu dikonstruksi oleh masyarakat ini dalam hal sosial. Kebenaran itu dikonstruksi. Kayak misalnya begini. Di dalam masyarakat kita itu kita memandang orang cantik. Orang cantik itu di konsepnya hidungnya mancung, tinggi, kulitnya putih gitu kan. Itu sudah menjadi ijma sukuti kayak
Katakanlah kata Ijma Sukuti ya, orang cantik, tinggi, hidungnya mancung, bibirnya tipis, ya, putih, lah itu cantik. Nah itu sebenarnya kan konstruksi sosial ya orang-orang mana. Bagaimana kalau saya menerjemahkan cantik dengan cara yang lain? Nah itu yang diinginkan oleh Posmo gitu kan. Maka penggagasnya sendiri Michel Foucault itu adalah seorang homoseks, ya, seorang homo ya. Jadi dia tidak menerima kebenaran tentang laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan. Dia pasangannya adalah sama laki-laki. Nah, mengkritisi paham yang telah mapan, paham yang telah mapan. Terus menekankan pada keberagaman, kompleksitas dan pluralitas, dan selanjutnya adalah memperhatikan peran kekuasaan, pengetahuan dan bahasa dalam membentuk realitas sosial. Nah, ini tidak perlu panjang-panjang. Nah, saya lanjutkan ke bawahnya. Nah, sekarang definisi politik pengetahuan. Politik pengetahuan adalah pengaturan, pengelolaan, dan produksi pengetahuan agar pengetahuan itu dapat diterima dan dinilai otoritatif oleh penerimanya. Maksudnya dinilai otoritatif itu adalah diikuti. Jadi sebenarnya pengetahuan itu memiliki kekuasaan ya. Misalnya begini, kita sebagai orang yang bukan orang kesehatan itu kan sebenarnya kita nggak tahu apa kita dibohongi apa tidak. Masalah COVID-19 ya. Jadi gara-gara pengetahuan tentang COVID itu kita didisiplinkan, ya kan? Para ahli kesehatan mendefinisikan COVID adalah berbahaya. Ya, COVID itu berbahaya, bisa menular, ya, dan membunuh. Karena ada pengetahuan seperti itu, seketika tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah. Termasuk pengetahuan kesehatan itu menjadi referensi bagi ulama untuk dalam merumuskan fatwa, ya kan? Dalam merumuskan fatwa. Kemudian kita Jumatan diperbolehkan tidak berangkat, ya kan? Kemudian kita menjadi bermasker, menjadi berjarak, tidak pergi jauh, tidak ya, keluar kota dan seterusnya. Itu karena ada pengetahuan. Ya. Jadi pengetahuan kendati itu tidak menjadi undang-undang, tetapi itu bersifat mengatur orang ya. Maka ada istilah power in discourse ya, diskursus ya. Ada kekuasaan di dalam diskursus ya. Diskursus itu adalah wacana ya, sesuatu yang dimunculkan, diskursus. Jadi karena ada diskursus COVID itu berbahaya, maka tatanan kita menjadi berubah. Dan juga di dalam teori ini adalah ada istilah juga power behind discourse ya. Ada kekuasaan di balik diskursus ya. Di balik diskursus itu ada kekuasaan politik atau apa yang menekan agar itu dimunculkan ya. Nanti kita lihat dalam disertasi saya ya nanti. Nah ini Michel Foucault ini ada beberapa buku ya yang kemudian menjadi inspirasi dari teori politik pengetahuan ya. Jadi politik pengetahuan itu Michel Foucault secara tekstual itu tidak pernah menyebutnya ya, tetapi kemudian para pengikutnya yang menyebut gagasan-gagasan Foucault ini dalam pengembangan penelitian berikutnya disebut sebagai teori politik pengetahuan. Nah ini beberapa buku yang menunjukkan tentang penggunaan teori politik pengetahuan. Nah ini yang pertama adalah karangannya Rafferty ya. Judulnya The Politics of Nursing Knowledge. Ya, ini terbit tahun 96. Jadi Rafferty mengidentifikasi tekanan-tekanan yang memengaruhi perubahan dan pembuatan kebijakan pendidikan keperawatan. Jadi berarti ini adalah power behind knowledge. Ya, pengetahuan itu dibentuk. Termasuk juga misalnya kita bisa mengkritisi diskursus moderasi beragama di Indonesia. Apakah itu murni memang untuk membuat hidup masyarakat Indonesia menjadi toleran,
atau juga itu digunakan untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang misalnya FPI dan HTI dan yang lainnya. Itu kita bisa kritisi juga. Terus Michel Appel. Nah, ini State and the Politics of Knowledge. Nah, ini Michel Appel ini kajiannya tentang pendidikan. Jadi kalau orang yang menggeluti pendidikan, baca politik pengetahuan bisa pakai yang ini. Appel melihat pada bagaimana kekuasaan bekerja dalam dunia pendidikan untuk membandingkan pengetahuan atau kurikulum yang mesti diterima dan tidak diterima. Ya. Seperti kita misalnya kalau mau mengkritisi ya pelajaran PMP, kemudian PKN, PPKN, dan seterusnya, itu kan pasti ada dinamika kontennya ya. Lah, itu kan juga bisa kita teliti dengan perspektif ini ya. Nah, terus ada BPIP sekarang ya, Badan Pembina Ideologi Pancasila ya, itu bisa dia. Terus ada Sarah Amsler ya, The Politics of Knowledge in Central Asia ya. Amsler berusaha memahami pengaruh runtuhnya Uni Soviet terhadap produksi pengetahuan dan menilai secara kritis jalan ideologi baru yang membentuk praktik intelektual kontemporer di Asia Tengah. Nah, itu. Terus yang terakhir ini Omid Safi. Nah, ini Omid Safi itu buku yang diarahkan oleh promotor saya, Dr. Yunus. The Politics of Knowledge in Pre-Modern Islam. Ya, jadi dulu kan kita mengenal bahwa ada khalifah ya. Khalifah Abbasiyah itu kan eksis sampai lama sekali ya. Tetapi sebenarnya Khalifah Abbasiyah ini hanya sebentar, secara kekuasaan itu hanya sebentar. Ya, karena di masa tahun 400 sampai 500-an itu di Baghdad ada kerajaan yang disebut dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk karena dulu kekhalifahan juga sudah menjadi seperti jadi khalifatullah ya, bukan kalau Abu Bakar sebenarnya khalifatul Rasulillah, tapi kemudian berkembang menjadi khalifatullah. Nah, ada paham seperti itu. Nah, ini Omid Safi itu mencermati bagaimana para ulama itu digunakan untuk melegitimasi bahwa kerajaan Saljuk ini itu adalah kerajaan yang benar, adalah kerajaan yang bukan salah ya. Jadi di Baghdad itu ada dua kekuasaan, ada khalifah dan ada sultan. Nah itu bagaimana si Saljuk itu tetap hidup. Nah ini caranya adalah dengan merangkul ulama, ya merangkul ulama. Termasuk Omid Safi itu menyebut Imam Haromen Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali itu termasuk ulama yang dipergunakan dalam upaya ini. Jadi salah satu upaya yang dipakai juga adalah bahwa dinasti Saljuk adalah dinasti yang mempertahankan akidah Sunni. Nah, itu dengan membuat madrasah nizamiyah yaitu di masa dinasti Saljuk. Nah, itu seperti itu. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah mengarang kitab ya, yang mana itu seperti ini ya. Ya, saya lanjut. Yang mana itu di dalam fikihnya itu membuat fikih di mana adanya konsolidasi antara khalifah dan sultan. Nah, logika-logika seperti ini yang kemudian saya pakai untuk membaca fenomena fatwa yang terjadi di revolusi Mesir. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk kajian politik pengetahuan oleh penulis Indonesia, saya menyebut saya sendiri ya. Jadi ini dua orang ini, saya dan Hijrian, itu gurunya sama, yaitu Dr. Yunus. Ya. Kalau Hijrian ini sudah belajar dengan Dr. Yunus ketika dia di Al-Azhar. Jadi lebih lama dengan Dr. Yunus. Sebenarnya secara masuk kuliah duluan Hijrian, tapi adalah saya dulu yang lulus. Ya. Dan saya dulu juga yang seminar proposal kalau nggak salah. Nah, ini tulisan saya Istilah Konstitusi dan Politik Pengetahuan Pergumulan Diskusi Keagamaan Revolusi Mesir Yusuf Al-Fawzan Ali Jum'ah. Nah, kemudian Hijrian penelitiannya ulama dan politik pengetahuan dalam usul fikih, relasi kuasa, paham teologis dan geopolitik. Jadi
Intinya kami itu mencermati bagaimana ulama itu menghasilkan pengetahuan. Itu pengetahuan untuk apa dan dalam konteks apa, ya kan? Nah, kemudian salah satu sempalan disertasinya sudah saya terbitkan di jurnal ya. Ulama, Maslahah, and the Politics of Fatwa. The Shifting of Ali Goma Fatwa Approach during the Egyptian Revolution ya. Ini sudah terbit akhir tahun kemarin ya. Nah, sekarang dalam teori politik pengetahuan itu saya besarkan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah diskursus itu sendiri. Ya. Jadi pengetahuan itu ya lekat dengan diskursus. Diskursus apa? Adalah sebuah event komunikatif yang memainkan sebuah peran sebagai konstruk dari sistem makna, pengetahuan, sosial identitas, dan hubungan sosial. Jadi dengan ada diskusi itu ya intinya mengatur kita ya, pengetahuan itu mengatur kita, membuat sistem relasi kita dengan orang lain bagaimana gitu kan. Karena misalnya tadi ada pengetahuan tentang COVID itu berbahaya, dulu pas pandemi kita berjarak ya kan. Itu karena ada diskursus, karena di balik pengetahuan itu ada kekuasaan. Pengetahuan itu mengandung kekuasaan. Nah, terus yang namanya diskursus itu nanti disampaikan oleh aktor. Nah, aktor ini bisa berupa orang atau lembaga. Ya. Nah, nanti diskursus itu akan menjadi otoritatif ketika disampaikan oleh orang yang otoritatif. Ya, kalau saya menyampaikan tentang kesehatan pasti kan tidak dipercaya orang. Tapi beda kalau misalnya ulama menyampaikan tentang agama ya dan seterusnya. Nah, terus di sini nanti aktor ini juga diperhatikan posisinya dia. Ya, jangan-jangan nanti diskursnya ada kekuasaan di balik diskursus, ada kekuasaan di balik pengetahuan gitu kan. Nah, nanti itu dicermati. Maka di dalam teorinya Althusser itu ada yang disebut sebagai ideological state apparatus. Jadi aparatus negara yang bersifat ideologis. Jadi aparatus negara itu kan ada yang sifatnya koersif seperti tentara dan lain-lain, dan ada yang sifatnya ideologis. Nah, yang sifatnya ideologis ini dalam konteks studi Islam ya, itu adalah para ulama. Maka di dalam disertasi saya banyak menyebutkan mengenai relasi antara ulama dan negara. Nah, kalau di Mesir ya, itu ulama itu kan di bawah pemerintah ya. Al-Azhar itu kan menjadi subordinat dari pemerintah itu sejak tahun 1960-an. Begitu pula kalau kita melihat misalnya pemerintahan Jokowi ya. Itu kan kemarin misalnya merangkul NU itu kan untuk mewakili bicara tentang moderat dan radikal itu kan. Kiai Said Akil Siraj misalnya yang sangat vokal mengenai itu pas dulu sebelumnya. Nah, itu bisa dikritisi bagaimana posisi aktor itu ya. Apakah dia menjadi ideological state apparatus atau tidak. Nah, kalau dalam disertasi saya memang menabrakan antara dua ulama. Ulama satu Syekh Ali Juma adalah merupakan mufti negara, sedangkan Syekh Al-Qaradawi adalah ulama yang merupakan oposisi pemerintah. Jadi dia kan seorang anggota Ikhwanul Muslimin, pernah dipenjara 2 kali. Dalam berbagai rezim, Ikhwanul Muslimin selalu menjadi oposisi pemerintah kecuali di masa Anwar Sadat, di mana Ikhwanul Muslimin ini dipakai untuk memerangi kelompok radikal. Tetapi kemudian setelah perjanjian Camp David antara Mesir dan juga Israel, kemudian hubungan antara Ikhwan Muslimin dan Anwar Sadat menjadi renggang lagi ya karena perbedaan sikap mengenai Israel. Nah, terus kemudian hal yang diperhatikan lagi adalah konteks sosial diskursus. Segala hal yang melingkupi baik itu sebelum, saat, dan sesudah diskursus itu ya. Diskursus itu hadir dalam konteks yang seperti apa. Kemudian publik penerimanya. Nah, maka kita harus memperhatikan karakteristik masyarakat penerima diskursus itu. Nah, nanti kita akan telusuri lebih dalam contohnya ya. Terus memperhatikan diskursus yang berkembang. Diskursus yang dikeluarkan misalnya oleh Syekh Ali Juma. Syekh Ali Juma itu adalah ulama yang mengharamkan demonstrasi ketika revolusi Mesir.
ketika Arab Spring, ya. Nah itu Syekh Ali Juma mengatakan demonstrasi itu haram, itu diskursus secara umum itu mengatakan apa? Nah itu nanti menjadi kajian tersendiri. Nah ini langsung contoh kasus nih. Nah, jadi ini dalam artikel saya ya. Permasalahannya adalah mufti negara merubah fatwanya dalam menyikapi peristiwa Revolusi Mesir 2011. Revolusi Mesir itu ya gerakan rakyat Mesir yang menuntut presiden otoriter untuk mundur yang menimbulkan banyak kematian dan kerusakan. Jadi revolusi Mesir itu kan rangkaian dari Arab Spring di mana pertama Tunisia, kemudian Mesir ikut bergejolak, para rakyat itu melakukan demonstrasi agar Presiden Husni Mubarak itu mundur. Demonstrasi ini terjadi selama 18 hari dengan berbagai kekacauan yang terjadi, ya, dengan adanya penembakan, adanya kerusuhan antar polisi dengan demonstran, ya. Jadi ya chaos lah kita katakan Mesir dalam keadaan chaos. Nah, kemudian di sisi lain integrasi penelitiannya ya, bahwa ulama itu berkewajiban mengeluarkan fatwa yang menghasilkan kemaslahatan. Kan? Nah, posisinya sebagai mufti negara, ya kan? Terus ulama berkewajiban untuk menghasilkan kemaslahatan. Maka rumusan fatwanya, jadi fatwa Syekh Ali Juma itu berubah begini. Jadi Syekh Ali Juma itu mengeluarkan fatwa di hari ke-6, ya. Setelah ya sudah ada korban, ya. Di hari ke-6 baru mengeluarkan fatwa. Fatwa Syekh Ali Juma adalah bahwa demonstrasi itu haram, demonstrasi itu adalah fitnah. Barang siapa yang membangun fitnah, maka kalau nggak salah dalilnya itu dalil sebenarnya hadis dhaif itu sebagai penguat diskursusnya, ya. Maka ancamannya adalah neraka kalau nggak salah begitu hadisnya. Nah, kemudian Syekh Ali Juma sehari setelahnya itu merubah fatwanya. Fatwanya berubah menjadi demonstrasi boleh, ya. Demonstrasi itu boleh asalkan tidak rusuh. Yang awalnya demonstrasi itu haram karena itu termasuk al-khuruj alal imam, ya kan? Termasuk membelot pada imam, diganti menjadi demonstrasi boleh asalkan tidak rusuh. Nah, terus saya mencermati aspek substansi apa yang berubah dari fatwanya Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu permasalahan yang timbul, ya. Kemudian ini bagaimana saya mengerjakan permasalahan itu dengan teori politik pengetahuan. Ya, pertama yang pendahuluan tadi permasalahannya itu. Dan ada kajian pustaka dan seterusnya. Terus saya mencermati ulama dan diskursus politik potret posisi Syekh Ali Jum'ah. Jadi di bagian ini saya menyoroti posisi Syekh Ali Jum'ah itu sebagai apa, satu, dan juga sebenarnya di dunia internasional ulama itu ditempatkan seperti apa, ya kan? Lah, ternyata dalam penelitian-penelitian yang setelah ada, memang ulama itu kerap kali digunakan untuk melegitimasi pemerintah, ya. Seperti kemarin misalnya Gus Ketum, ya, Gus Yahya, ya kan, mendukung IKN. Legitimasinya adalah bahwa kita itu butuh IKN di mana antara istana negara dengan markas militer itu di satu lokasi sehingga itu mudah. Jadi Gus Yahya itu mendukung IKN gitu kan. Gus Yahya sebagai seorang ulama, ya kan, pastikan dia juga sebagai ketua organisasi, pastikan dia banyak diikuti oleh orang, dikagumi. Nah, sehingga itu termasuk dipakai juga gitu. Misalnya itu bisa. Nah, dalam hal ini berarti saya menyoroti Syekh Ali Jum'ah itu sebagai aktor. Dan Syekh Ali Jum'ah maka kita tempatkan sebagai ideological state apparatus karena dia dalam posisinya itu adalah pimpinan Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu secara struktural itu di bawah Kementerian Kehakiman. Jadi dia digaji oleh negara. Nah, jadi posisinya sudah seperti itu. Terus bagaimana konteks fatwanya, ya kan? Konteks sosial diskursus. Nah, fatwa itu keluar
di tengah gerakan revolusi. Jadi sebenarnya sebelum revolusi itu sudah ada gerakan yang namanya gerakan 6 April sama gerakan Kefaya, Al-Kifayah. Ya. Ini ya pokoknya menginginkan pemerintahan partai itu selesai. Ini sudah ada. Nah kemudian memuncak saat tahun 2011. Selanjutnya adalah diskursus keagamaan. Diskursus keagamaan itu sebelum revolusi Mesir itu sudah ada, orang-orang sudah bicara tentang demokrasi, sudah bicara tentang kebebasan, ini sudah menjadi, dan demokratisasi global ya sudah menganggap bahwa demokrasi itu adalah sebuah kewajaran dan sebuah tatanan yang ideal. Nah ini dengan Amerika yang tentu saja menyebarkan pengaruhnya mengenai ide demokrasi, mengenai kebebasan. Jadi ketika kita mengatakan demokrasi pasti itu kita menganggap itu adalah sebuah tatanan yang sangat bagus begitu. Nah, di Mesir kok masih otoriter. Nah, itu konteksnya begitu. Nah, terus bagian kedua dualisme fatwa Syekh Ali Jum'ah. Nah, ini adalah penyajian datanya. Penyajian datanya mengenai perubahan fatwa Syekh Ali Jum'ah bahwa pertama Syekh Ali Jum'ah itu mendekati secara tradisional ya, kemudian secara isu HAM nanti. Nah, nanti saya terangkan di bagian akhir saja. Terus ada pergeseran pendekatan fatwa Syekh Ali Jum'ah. Nah, di sini ini merupakan bagian analisis dari artikel saya ya. Analisis memperhatikan bagaimana diskursus diproduksi untuk publik penerima di tengah diskursus yang berkembang. Jadi kita melihat bahwa diskursus Ali Jum'ah, fatwa yang pertama, fatwa yang sangat keras sekali bahwa demonstrasi itu haram. Jadi kita kan menempatkan fatwa itu kan tadi pengertian perspektif ya. Fatwa itu memang dituntut untuk menghasilkan politik itu apa? Fatwa adalah untuk mempengaruhi orang, fatwa adalah untuk mendisiplinkan publik. Jadi itu yang menjadi titik tolaknya. Maka Syekh Ali Jum'ah berarti dengan mengatakan demonstrasi itu haram, berarti Syekh Ali Jum'ah ingin agar masyarakat tidak demonstrasi. Syekh Ali Jum'ah itu siapa? Ulama negara. Nah, gitu. Tapi kemudian Syekh Ali Jum'ah dengan itu kan pendekatan tradisional ya, mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah melawan pemerintah yang sah, al-khuruj alal imam, itu adalah pendekatan tradisional. Dengan perspektif makositnya adalah untuk menjaga jiwa dan juga menjaga harta. Ya, harta ini dalam konteks bahwa terjadi kerusakan yang banyak begitu. Tapi kemudian sehari setelahnya Syekh Ali Jum'ah langsung mengganti. Karena apa? Karena yang dilawan oleh Syekh Ali Jum'ah adalah masyarakat di bawah diskursus global yang mengatakan demokrasi itu adalah sebuah tatanan yang bagus, kebebasan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah saya katakan yaitu sangat tradisional, sangat kolot lah bahasa kasarnya di depan oleh demonstrasi yang sudah menginginkan kebebasan. Nah, karena diskursusnya Syekh Ali Jum'ah ini bertentangan dengan diskursus yang dianut oleh para demonstran, nah, maka kemudian Syekh Ali Jum'ah mengganti fatwanya menjadi demonstrasi boleh, tetapi jangan rusuh. Nah, begitu. Jadi alasan fatwanya Syekh Ali Jum'ah berganti itu karena ditolak oleh demonstran yang mana nilai yang demonstran pegang itu adalah nilai demokrasi. Sedang Syekh Ali Jum'ah berpijaknya bahwa itu adalah menentang imam. Nah, sedangkan rakyat ngomongnya itu adalah demokrasi. Nah, rakyat ini sudah punya imamnya sendiri, yaitu Syekh Al-Qaradawi yang mewajibkan demonstrasi. Demonstrasi itu wajib sebagai bentuk jihad melawan pemerintah yang jair, pemerintah yang semenang-menang gitu ya. Nah, terus pergeseran yang terjadi dari fatwanya Syekh Ali Jum'ah adalah pergeseran dari sisi pendekatannya ya. Dari mendekati atau memandang demonstrasi sebagai fitnah yang berpijak pada pelestarian jiwa dan harta ya kan. Fitnah karena itu menghasilkan kerusakan, membuat jiwa pada terbunuh. Kemudian diganti dengan demonstrasi sebagai kebebasan yang berpijak pada HAM ya, pada hak asasi manusia. Jadi dari sini saya juga menemukan bahwa ternyata meskipun Syekh Ali Jum'ah itu dalam bukunya itu tidak memasukkan
hak asasi manusia, tidak memasukkan kebebasan dalam makosidnya, yang mana dalam seperti Syekh Al-Qaradawi, kebebasan hak asasi manusia sebagai bagian dari makosid yang daruri, ya. Tapi kemudian Syekh Ali Jumah ternyata secara tidak sadar karena fatwanya ditolak, dia kemudian memasukkan hak asasi manusia, ya, secara tidak sadar, ke dalam pertimbangan yang sangat menentukan dalam fatwa kedua ini. Barangkali begitu Pak Misno. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Misno. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali nih. Jadi kita tuh dapat kuliah ini ya, luar biasa. Ini rasa-rasa Win suka banget gitu ya. Ini kayaknya saya ingat kemarin Pak Dr. Muhammad Tang juga alumni dari Win suka juga ya. Ini menarik, kalau saya sangat senang sekali, saya sangat menikmati sekali terkait dengan teori-teori ya. Ini sebagian besar juga ada dari mahasiswa program Pascasarjana Sirajul Falah jurusan PAI gitu ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi saya bayangkan itu nanti antara tadi ya mungkin menyambung juga tuh antara politik dan pendidikan gitu ya. Makanya tadi saya setuju sekali ketika moderasi, ketika COVID-19 ya, termasuk juga berbagai pemahaman, ide, gagasan dari berbagai komunitas yang ada itu sangat sangat syarat ya, sangat syarat dengan ide untuk politik gitu ya. Nah, di sini kita kehadiran tokoh-tokoh orang-orang yang sangat luar biasa sekali nih ya, sehingga kemudian sangat elegan nih ketika kemudian nanti saya memberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama. Di sini ada Pak Dr. Dodo juga. Nanti Pak Dr. Dodo kita kasih kesempatan, tapi nanti kita simpan juga untuk next program insya Allah ya, habis Lebaran insya Allah nanti kita bisa diskusi Pak Dodo nih. Tapi kita akan kasih kesempatan. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga untuk yang lainnya. Ada ini mahasiswa saya nih dari Sirajul Falah juga Pak Ustadz Nasihuddin, biasa kritis nih beliau, saya suka sekali ya. Kemudian juga ada Pak Abah ya, dari mana Pak Suhendi dari Sukabumi juga, termasuk juga nanti ada Pak Dr. Hisam ya tadi ya. Jadi menarik terkait dengan politik ya, politik, kekuasaan dengan ilmu pengetahuan. Ini kayaknya nggak cukup sekali nih Pak Dr. Ahmad ya. Mungkin nanti bisa kasihkan lebih detail ya dalam mungkin kita bisa turunkan levelnya. Jadi bagaimana nih kalau mau buat misalnya skripsi atau tesis ya. Tadi yang saya bayangkan ini adalah teman-teman di Pascasarjana ini buat tesis terkait dengan politik dan pendidikan di Indonesia. Jadi menggunakan teori tadi tentang politik ilmu pengetahuan diterapkan di Indonesia. Kenapa kemudian banyak sekali ya gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Jadi betul tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif gitu ya. Tapi perspektif politik pun atau kekuasaan government itu sangat menentukan juga. Belum lagi nanti ideologi, termasuk yang saya dalam pikiran bebas saya itu adalah agama, atau lebih tepatnya paham keagamaan gitu ya. Jadi paham keagamaan ini akan sangat memengaruhi dari apa yang terjadi di masyarakat kita. Makanya saya kemarin buat video juga bagaimana kita tuh agar open mindset ya, utama dari sisi cara beragama atau pemahaman keagamaan. Baik, kita berikan dulu kesempatan sebelum yang nanti berkomentar ke Pak Dr. Dodo mungkin dalam 5-10 menit mungkin menanggapi ya. Tadi kalau nanti tema utamanya next program kita insya Allah akan adakan khas khusus untuk Pak Dr. Dodo. Silakan Pak Dr. Ya, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dapat bertemu dengan orang-orang hebat ya, yang menginspirasi. Saya jujur saja ini ketika mendengar tema dari Pak Dr. Ahmad ya, Pak Dr. Ahmad tadi ya, pemateri pertama itu. Ya betul. Iya betul. Nah itu luar biasa ya bagi saya, cukup mencengangkan. Saya jujur saja secara pribadi hari ini baru mendapat pencerahan ya. Ada yang disebut dengan teori politik, teori politik ilmu pengetahuan, itu yang menarik itu ya, luar biasa itu Pak Dokter ya. Oke. Kalau boleh, terima kasih kepada Pak Dr. Wisno telah memberikan kesempatannya kepada saya, kepada teman-teman semuanya, pada para peneliti, para akademisi. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara online. Dari temanya saja ini sudah
luar biasa, ini betul bagi saya mencengangkan ya, bahwa penggunaan teori politik ilmu pengetahuan untuk dalam studi naskah dan pemikiran. Kalau masalah teori pengetahuan ini, Pak Dr. Ahmad ini luar biasa, sudah sangat sangat capable beliau. Kalau saya mungkin kalau boleh saya belajar mengamati yang studi teksnya ya, studi naskah atau pemikirannya. Ini yang luar biasa juga ini Pak Dokter. Memang studi naskah dan pemikiran ini sebuah diskursus ya, tadi kata Pak Dokter, yang tidak akan selesai hingga beberapa generasi ya sepertinya ini, karena kita tahu bahwa dari generasi ke generasi selalu berusaha menginterpretasikan sebuah teks dan sebuah pemikiran. Ini ada dua bangunan besar ini ya, yang dikonstruksi oleh Pak Dr. Ahmad ini yang saya sangat tertarik, ini saya sangat kagum dan saya sangat bangga ini dalam mengonstruksi bangunan teks dan sebuah bangunan pemikiran. Ada dua term, ada dua bangunan besar ini. Kalau saya amati, Pak Dokter ini berusaha membumikan teks-teks dan sebuah teks dan sebuah pemikiran dari, bisa juga integrasikan ya dari beberapa pemikir klasik dengan modern gitu. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu kira-kira. Namun saya sepakat bahwa yang namanya interpretasi naskah studi teks ini pasti akan sangat kaya, akan sangat multi interpretasi. Tadi juga yang saya sepakati dari slide awal-awal itu ada menyinggung masalah kebenaran, banyak nilai-nilai kebenaran seperti tadi pluralisme ya. Ada pluralisme, ada juga hasil ijtihad para ulama tentang dalam memahami teks dan dalam memahami sebuah pemikiran. Nah, yang saya ingin angkat hari ini, kalau boleh saya ingin obrolkan di sini sekarang, adalah ketika seseorang memahami teks dari hasil buah karya ulama atau hasil pemikiran seorang ulama ini, yang biasanya yang menjadi multi perspektif ya, multi sudut pandang, yang menjadi rame gitu, yang menjadi silang pendapat ya, sebagaimana yang disaksikan bersama dalam studi naskah klasik dengan modern, misalkan antara tokoh pendidikan Islam dengan tokoh pendidikan Barat, misal antara Mukib Alatas dengan Diu atau Bakon atau siapa yang lain. Kemudian ada juga yang sangat populer itu antara dalam mengkaji teks itu, ketika Al-Ghazali berusaha membumikan teks mengenai substansi dari pesan teks Al-Quran dengan Ibn Rus misalkan. Itu kan ada dua bangunan besar dari para pemikir Muslim yang sangat luar biasa mempengaruhi peradaban dunia. Kemudian mengenai yang hari ini menurut hemat saya dikhawatirkan itu ketika, mohon maaf ini ya, ketika generasi muda
dalam menginterpretasikan teks atau berusaha membumikan teks, misalkan seperti hasil risetnya Pak Dr. Ahmad, atau ada yang dulu pernah ada dari Win Jogja kalau nggak salah ya, yang berpikir ekstrim seperti, mohon maaf ya, Qadri Azizi ya, yang Abdul berusaha Aziz. menafsir. Iya, Abdul Aziz, Dr. maaf ya, Yamin. iya. Nah, itu ya yang disertasi yang heboh ya. Nah, ini yang ketika pemikiran interpretasi teks dari kalangan muda berbenturan dengan kalangan mohon maaf ya ini tua atau klasik ya, modern dengan klasik ini yang menjadi kurang apa ya, sepertinya kurang harmonis sepertinya kalau yang saya saksikan ya, sepertinya. Nah, maksud saya apa yang perlu kita konstruksi hari ini untuk membekali generasi muda ke depan agar ketika dia berhadapan dengan realitas kontroversi perbedaan pendapat dalam interpretasi teks atau buah pemikiran yang notabene berbeda atau bahkan mengkritisi bahkan mendekonstruksi sekalian sebuah pemikiran atau sebuah teks. Misal apa yang sudah dilakukan Umar bin Khattab itu, kalau nggak salah ya, ini mohon diluruskan ini Pak Prof Wisnu dan para senior semua, hasil ijtihad Umar ini lebih dari 300 lebih kalau nggak salah itu yang ditulis oleh Haikal itu kalau nggak salah ya di biografi Umar bin Khattab itu melenceng keluar dari Al-Quran. Banyak lah. Salah satunya ketika beliau ketika Umar berusaha menginterpretasikan mengenai hukum ranjam, salah satunya itu. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan pun ketika berusaha membumikan teks naskah Al-Quran demi al-maslahatul ammah, ini luar biasa mencengangkan ketika ijtihad Utsman bin Affan ini dalam ilmu waris, di mana Al-Quran menyatakan kalau waris itu laki-laki satu atau perempuan setengah, atau laki-laki dua, perempuan satu. Nah, oleh Utsman dibalikan itu. Ketika dalam tataran konteks yang berbeda. Alasan Utsman ketika itu berijtihad membalikkan masalah waris dalam Quran itu laki dua perempuan satu, oleh Khalifah Utsman bin Affan ini jadi perempuan dapat dua laki satu, karena konteksnya si perempuan menikah dengan laki-laki miskin, si laki-laki menikah dengan perempuan kaya. Nah itu kalau laki-lakinya dua, jadi yang kaya semakin kaya, kalau perempuan satu yang miskin semakin miskin. Itu kira-kira kalau nggak salah ya di salah satu ijtihad Khalifah. Nah, maksud saya apakah hari ini ke depan generasi muda Islam, para akademisi Muslim, bernasib sama ketika menghadapi perbedaan itu akan ada yang menganggap provokator, ada yang menganggap kira-kira seperti itulah. Intinya kurang harmonis lah sepertinya. Nah, mungkin Pak Dr. Ahmad ini berusaha harmonisasi antara teks dan pemikiran, berusaha membumikan gitu, teks dengan sebuah pemikiran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sangat minimnya perbenaran saya ini mengenai tema yang sangat menarik ini dari Pak Dr. Ahmad. Saya banyak terinspirasi hari ini. Alhamdulillah saya dapat pencerahan hari ini, terutama dari Prof. Wisnu dan lain-lain dan teman-teman semua. Monggo silahkan Prof. Oke, baik, terima Lanjut. kasih tanggapannya Pak Dr. Dodo ya. Nanti kita diskusi lebih banyak ya untuk ini. Ini menarik ya Pak Dr. Sulaiman ya, Pak Dr. Ahmad Sulaiman, terkait dengan tadi sebenarnya kita bisa banyak, ini jadi banyak di kemana-mana. Sebenarnya kita bisa fokus kepada misalnya tadi politik ilmu pengetahuan itu bisa juga.
kemudian juga kepada teori tentang kuasa gitu ya, government gitu ya. Termasuk juga tadi kalau di hukum Islam itu lebih kepada fatwanya itu. Karena tadi perspektif ya, ketika perspektifnya itu adalah pengaruh dari misalnya sosial kemasyarakatan dan juga government, tentu hasilnya adalah seperti itu. Seperti tadi misalnya juga disertasinya Abdul Aziz misalnya, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan juga karena apa? Karena dia konsisten dengan teori yang dia gunakan sehingga ya kesimpulannya dalam konteks itu ya benar gitu ya. Maksudnya dalam konteks teori yang digunakan, perkara tadi ada kontradiksi di masyarakat itu beda lagi. Nah, ini berarti ada tiga nih. Pertama adalah terkait dengan politik ilmu pengetahuan. Saya rasa ini mungkin bisa kita perdalam lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan juga taghayurul fatwa bi taghayyur azmina wal amkina wan niyah wal awaid, itu juga menjadi kajian dalam fikih Islam atau hukum Islam ya. Demikian juga nanti kajian terkait dengan ya mungkin kita bisa dekatkan di Indonesia gitu. Ini kan kita sebenarnya di pemilu ini ya, di pemilu 2024 ini ya, karena tadi menyebut tentang pemilu gitu ya. Ini kita sebenarnya itu menjadi sebuah anugerah ketika kita sebut saja, walaupun agak kurang tepat ya, ketika mengatakan Islam tradisional dengan Islam reformis itu bisa menjadi satu suara. Saya yakin ini akan menjadi sebuah objek disertasi juga ini gitu ya. Gimana kok bisa terjadi gitu? Padahal waktu itu sangat sangat mustahil lah ketika kalangan tradisional dengan reformis kok bisa satu gitu ya. Ini sebuah fenomena juga. Tapi tadi kuasa, saya lebih senang sebenarnya dari sisi fatwa sebenarnya itu. Ketika fatwa ya sebagai sebuah hukum fikih yang sifatnya itu hanya mengikat yang bertanya gitu ya. Nah ini politisasi dari fatwa itu sebenarnya bukan hanya di Mesir tapi di Indonesia juga ini terjadi juga gitu. Jadi banyak yang kita diskusikan. Oke. Silakan, siapa yang mau komentar dulu nih? Ada yang mau bertanya dulu? Kita kasih kesempatan dulu ya, karena ini masih sifatnya masih diskursus nih kayaknya nih. Silakan kalau yang ada yang mau bertanya atau mungkin bisa memberikan responnya dulu nih. Karena ini kayaknya masih banyak, kayaknya nggak bisa satu kali nih. Silakan nih, kita undang dulu nih Pak Dokter nih. Atau Pak Dokter mau kasih komentar dulu juga boleh gitu ya. Nanti sebelum kita undang yang lain juga, ini ada Pak Dokter Hisam juga mungkin karena di hukum Islam tentang fatwa itu juga bisa diskusi. Termasuk juga sebenarnya hukum Islam juga gitu. Pasti politik itu nggak bisa lepas tuh dari kebijakan pendidikan, kebijakan hukum, termasuk kebijakan keberagamaan. Oke, siapa dulu nih? Pak Dr. Ahmad Suleiman mau komentar dulu, silakan. Ditampung dulu mungkin. Menanggapi dulu, mungkin nanti kita eksekusi yang lain. Silakan. Ditanggapi dulu ya. Tanggapi dulu Ini boleh tadi dalam 2-3 menit. yang disampaikan panjang banget, jadi saya bingung nanggapinya. Iya, karena banyak sekali. Tapi kayaknya kita bisa fokus ini deh Pak Dokter. Fokus kepada mungkin relasi antara politik kekuasaan dengan fatwa mungkin. Kayaknya bisa kita lebih bisa, atau mungkin juga politik tadi ilmu pengetahuannya. Itu menarik kalau menurut saya itu. Jadi bagaimana sih politik ilmu pengetahuan itu berkembang bukan hanya di Mesir, tapi di Indonesia tadi juga banyak contohnya. Nah, ketika kita mau membuat riset itu, kira-kira seperti apa? Misalnya kalau di Indonesia kan ada fatwa DSN MUI, ya fatwa DSN-nya, fatwa mungkin organisasi-organisasi keagamaan juga, itu kan syarat ya, dalam politik itu politik gitu ya. Kayaknya itu mungkin bisa kita batasi itu. Jadi pertama adalah politik ilmu pengetahuan, yang kedua itu adalah politik atau kekuasaan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kayak gimana nih tanggapannya? Silakan Pak Dr. Mas. Ya, saya jawab sebiasa ya Pak ya. Jadi intinya bahwa pendekatan awal, pijakan awal bahwa pengetahuan itu bersifat mengatur. Pengetahuan itu bersifat mengatur, terlebih jika itu disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas. Salah satu teori yang saya kutip bahwa otoritas itu kalau dalam Islam ya, itu mengacu pada 3 hal. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua itu adalah fikih atau fatwa, dan yang ketiga adalah tokoh, keulamaan dari orang. Maka 3 aspek ini itu akan menjadi sangat kuat ketika kemudian menjadi fatwa. Kayak dulu misalnya MUI mengeluarkan fatwa mengenai Ahok ya. Ahok menista agama gitu kan. Sikapnya MUI kemudian itu kan menjadi pegangan daripada Habib Rizik dan lain-lain untuk kemudian menjadi membuat organisasi bahkan gerakan pengawal fatwa MUI dulu. Jadi bagaimana itu fatwa itu dimanfaatkan oleh kubu kanan gitu kan untuk menjatuhkan Ahok, itu menurut saya, dan itu berhasil menjadi dan Habib Rizik ketika itu menjadi sangat besar rasanya, sampai bahkan mau diangkat menjadi imam besar
Indonesia apa dulu ya istilahnya. Jadi itu fatwa begitu ya. Ada. Nah ini menurut saya ya banyak hal ya dari fatwa-fatwa yang di Indonesia bisa juga untuk dikaji ya, seperti tadi mengenai fatwa mengenai Ahok menista agama ya, dan fatwa-fatwa yang lain ya, termasuk mungkin fatwa tentang COVID-19 gitu kan. Itu juga bisa dikaji itu ya sebagai pendisiplinan publik ya. Saya sendiri sebenarnya percaya COVID, tapi apakah COVID seberbahaya itu gitu kan? Nah, sebenarnya itu mungkin misalnya gini, dulu pas awal COVID kita diperbolehkan tidak Jumatan. Padahal kan kalau kita bicara satu zaringa, itu menurut saya belum memenuhi syarat satu zaringa itu. Satu zaringa kan ketika, setahu saya itu ketika kemadorotannya itu sudah sampai ke level zone gitu kan. Kalau dulu misalnya pas awal kasusnya kan di Jakarta, di tempat saya kita di Purwokerto, saya rasa itu belum ada, tetapi kita menjadi menerima kita boleh Jumatan. Saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang orang Syariah, apakah benar kita sudah boleh tidak Jumatan gitu ya. Saya punya di hati kok kayaknya saya masih harus Jumatan gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi seperti sudah pandangan umum gitu ya. Seolah-olah COVID itu sudah terjadi di mana-mana ya. Karena media dan lain-lain setiap hari dilaporkan yang kena COVID berapa, padahal sudah sembuh tapi angkanya masih ditulis 1 juta gitu kan. Nah itu menurut saya itu ya juga barangkali kalau kita curiga ya Mbak, barangkali itu ada juga memang bisnis obat COVID, bisnis vaksin dan lain-lain, barangkali juga itu. Dulu stand up-nya Panji itu menarik. Mengapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab COVID itu Pak Luhut? Apakah nggak ada menteri lain gitu kan? Padahal ini masalah kesehatan. Kenapa yang ditunjuk Pak Luhut? Sedang Pak Luhut adalah menteri investasi. Menko bidang investasi. Jangan-jangan pendekatannya Menko ekonomi. Investasi. Menterinya menjadi siapa itu Gunadi bukan orang kesehatan. Nah, ya jangan-jangan memang itu fokus Pak Jokowi. Ya, kan, betul. Nanti akan ada penelitiannya insya Allah itu tentang COVID itu, ini pandemi atau plandemi katanya. Gitu. Ya, ini penting ya Pak Dokter ya, saya potong ya, karena memang terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebuah realitas itu memang belum tentu benar gitu ya. Artinya dia perlu juga pendekatan dari berbagai dimensi. Tadi kebetulan hari ini kita bicara tentang politik ya, yang memengaruhi dari ilmu pengetahuan yang berkembang gitu ya. Dan itu menjadi tadi termasuk juga kalau dalam filsafat ilmu kan kita ada mengenal teori kebenaran, salah satunya itu adalah otoritatif ya. Jadi kebenaran sifatnya itu otoritatif. Jadi kalau yang dari atas ya selalu dianggapnya itu benar gitu ya, sehingga semua berita-berita ya mohon maaf misalnya dari yang penguasa itu dianggap benar. Gitu. Oke, ini ada yang bertanya dulu nih Pak Dokter nih ya. Waktu kita sudah ini sih lewat, mungkin harus sekitar 10 menit lagi ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Agus Munjirin Mufatib Latif ya, ini kalau nggak salah tadi dari Said Al Furqan ya. Oke, enggak ada mengenai yang lainnya. Baik, jadi pertanyaan izin bertanya, ada orang buta huruf, buta aksara, buta warna, apakah ada istilah buta politik? Bagaimana ciri-ciri orang yang buta politik dan apakah itu berbahaya atau biasa saja? Jadi gimana nih kalau orang buta politik atau mungkin tidak ada yang tidak tahu politik dan juga ada yang tidak mau tahu politik. Nah, ini kan juga ada dua nih. Tapi pertanyaan pertama, gimana Pak Dokter nih? Jadi terkait dengan orang yang tidak tahu politik atau buta politik ini bahaya atau enggak nih kira-kira nih? Silakan Pak Dokter. Iya, terima kasih Pak. Nanti mungkin Terutama Pak, nanti ilmu pengetahuan ya, mungkin nanti politik secara umum baru politik ilmu pengetahuan juga gitu ya. Silakan. ya, terima kasih Pak Dr. Misno, mungkin nanti bisa menambahkan ya Pak ya. Sebenarnya istilah politik pengetahuan dengan politik murni sebenarnya beda. Kalau politik pengetahuan itu bagaimana pengetahuan itu diatur, gitu kan. Bagaimana mengatur pengetahuan. Gitu. Tapi kalau politik murni kan ilmu tentang kekuasaan, bagaimana negara dikelola. Sebenarnya ada perbedaan di situ. Kemarin ini artikel saya kan mau dibuat judulnya itu The Politics of Law. Ya. Nah, oleh tim redaksi jurnalnya. Tapi saya tidak mau. Kalau The Politics of Law, saya khawatirnya ini menjadi dipahami mekanisme di DPR dalam memproduksi hukum. Padahal yang saya maksud itu fatwa. Jadi
saya sanggah, saya nggak mau politik Allah, tapi politik of fatwa gitu. Oke. Jadi menurut ini Prof. Yusril pendapatnya di salah satu podcast itu mengatakan begini, saya termasuk orang yang tidak terima kita itu menjalankan pemerintahan secara demokratis. Tidak terimanya itu karena orang-orang yang memilih itu belum mengetahui politik secara benar lah kurang lebih. Karena mayoritas pemilih kita itu adalah orang yang lulusan SD dan SMP. Sedangkan mereka itu tidak tahu, dikasih bahan saya sudah senang misalnya. Nah, jadi menurut Prof. Yusril kita itu sebenarnya belum siap untuk menjadi negara demokrasi. Karena kan menurut Prof. Yusril itu kita itu sudah rusak baik dari atas di bawah. Setiap pemilu kan pasti ada serangan fajar dan lain-lain, dan orang-orang itu adalah memilih orang-orang awam ya Pak ya yang tidak tahu politik. Kita sudah mempertimbangkan nanti bagaimana 5 tahun ke depan negara kita kalau dipimpin oleh orang itu, kalau orang itu menjadi anggota DPR gitu kan. Kan orang-orang awam tidak berpikir seperti itu. Jadi menurut saya kita paham politik itu adalah hal yang sangat bagus ya. Kalau misalnya saya di keluarga sendiri ya, dengan adik, dengan istri dan lain-lain itu kan mereka kan juga sukanya nontonnya sinetron, nonton Korea dan lain-lain, tidak suka nonton berita politik gitu ya. Jadi ya mereka asal milih saja gitu loh, maksudnya milih karena gemoynya atau milih karena apanya, bukan karena bagaimana sepak terjangnya di politik, bagaimana visinya gitu kan. Nah, jadi menurut saya setidaknya ya kita suka nonton berita lah. Menurut saya begitulah agar tahu perkembangan. Kebutaan politik itu justru membahayakan kita. Nanti negara kita mau dipimpin oleh siapa dan arahnya kemana. Menurut saya begitu Pak. Monggo silakan Pak Dr. Ya, Wisnu. betul juga sih. Tadi ada tambahan juga nih Pak Dokter nih. Jadi ketika kita melihat berita, itu juga harus cek, recheck, dan triple check gitu kan ya. Beritanya jangan dari saluran-saluran TV tertentu gitu ya. Yang itu juga bagian dari mungkin ya kampanye juga gitu ya. Kampanye bisa satu tapahannya. Tapi menarik, saya setuju sekali nih ketika bicara tentang politik ya, baik ini politik praktis dalam artian politik kekuasaan. Saya rasa ini juga semua masyarakat harus paham gitu ya ketika mereka memilih gitu, termasuk juga walaupun mungkin tidak sedetail ya, minimal kalau yang tokoh itu paham lebih detail tentang bagaimana sih sebenarnya konteks pemilihan dari mulai wakil rakyat gitu ya sampai presidennya juga, itu kan harus ada juga yang tahu, tapi masyarakat itu paham bagaimana sebenarnya ya track recordnya, kemudian juga visi misinya gitu. Sebenarnya itu menjadi hal yang memang mestinya dipahami, sehingga ya saya setuju nih dengan Pak Dr. Sulaiman bahwa ya buta politik itu menurut saya sangat berbahaya. Demikian juga mungkin unpolitik. Saya rasa ini juga bagian dari konspirasi kali gitu ya, kalau ada orang yang unpolitik lah. Walaupun tadi konteksnya ya golput boleh saja gitu ya, tapi golput dan merasa udah nggak penting gitu, menurut saya juga itu nggak bagus juga gitu. Artinya ya kita lihat bagaimana demokrasi itu sebuah realitas. Mungkin bahasanya bukan hanya menikmati demokrasi, tapi ya menggunakan ya asas demokrasi itu sebagai sarana untuk ya mungkin amar ma'ruf nahi mungkar lah, bisa seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis nih sebenarnya Pak Dokter ini, tapi saya masih tertarik sekali nanti dengan politik. Mungkin next time kita boleh bahas secara spesifik tentang politik ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana tadi ilmu pengetahuan yang berkembang itu salah satu unsurnya adalah adanya tekanan dari politik atau kekuasaan ya. Dalam hal ini mungkin tadi karena risetnya spesifik itu adalah fatwa, ya kita juga lihat fatwa. Kalau fatwa di Indonesia juga ada, ini juga cukup banyak juga nih kalau kita mau riset kritis ya tentang fatwa, baik itu MUI atau DSN dan juga organisasi lembaga keagamaan, itu juga akan kelihatan juga nih, apalagi yang agak-agak kelihatan bau-bau politik gitu ya, dekat-dekat dengan pemilu dan sebagainya, itu kan dipolitisasi itu biasa terjadi. Tapi lebih sebaik juga di masa lalu juga ini saya rasa juga kita bisa mengembangkan juga bagaimana sebenarnya ya tadi ilmu pengetahuan di masa lalu juga sangat dipengaruhi. Tadi misalnya kepada Dr. Dodo bicara tentang bagaimana istihadnya Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, itu kan kalau dalam konteks hukum Islam tentu saja itu adalah memang sebuah dinamika ya, dinamika yang memang khasnya itu adalah menggali nilai maslahah ataupun juga konteks makosid yang dinamik, sehingga kemudian ya berbeda waktu dan tempat, termasuk juga mungkin dalam konteks di Indonesia ini gitu
Ya, oke. Mungkin terakhir nih ya Pak, ini kita kasih kesempatan Pak Dr. Ahyan ini untuk closing remark-nya kita tuker nih kayaknya nih. Pak Dr. Ahyan bisa berkomentar, Pak Dr. Hisam. Biar kita kasih ini ya. Tapi ini sebuah awal nih Pak Dr. Ahmad Sulaiman. Mudah-mudahan nanti bisa bisa ketemu di Sidarja nih atau di mana gitu biar kita bisa Siap. diskusi nanti ya. Silakan kita kasih closing remark penutup, masih ada dalam 1 menit 2 menit ya kepada Bapak Dr. Hisam Ahyan. Saya persilahkan, mangga. Baik, terima kasih Prof. Misno dan Dr. Ahmad Sulaiman, Pak Dodo, Pak Agus Munjirin, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Ini sangat menarik ya. Jadi kajian berkaitan dengan teori politik ya, khususnya dalam ilmu pengetahuan ya. Saya tadi agak screen ya di bagian pendekatan fatwa Goma ya. Ini sangat antusias dalam hal pengaruhnya kepada publik ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan maslahah, kemudian nanti ada diskursus keagamaan dan lain sebagainya. Saya tertarik yang pendekatan fatwa Goma ini, mungkin nanti ada pencerahan sedikit oleh Pak Dr. Ahmad Sulaiman ya. Iya. Yang fatwa Goma ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada 2 menit nih untuk Pak Dr. Ahmad Sulaiman, mungkin untuk closing remark dan memancing untuk next discussion kita nih. Silakan Pak Dr. Ahmad. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Dr. Hisam. Pak Dr. yang menyalurkan saya ke sini. Terima kasih Pak Hisam. Jadi sebenarnya yang saya maksud pendekatan itu begini Pak Hisam. Jadi bagaimana Syekh Ali Jum'ah itu memandang mengenai demonstrasi. Jadi di disertasi saya menyebutnya pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Jadi ada rakyat melawan atau ya melawan lah, saya katakan dengan ekstasi, melawan pemerintah, itu didudukan sebagai apa? Nah, apakah kemudian melawannya itu kan ada rakyat menghadapi pemerintah, apakah itu dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Nah kalau saya Al-Qaradawi, ya saya Al-Qaradawi sebagai lawan yang saya hadapkan di disertasi saya, itu tidak menempatkan rakyat Mesir itu sebagai memberontak, karena bagi saya Al-Qaradawi, karena rakyat Mesir itu tidak membawa senjata, jadi tidak boleh didudukan sebagai melawan pemerintah atau al-khuruj 'alal imam. Ya, saya Al-Qaradawi itu demonstrasi, bukan al-khuruj imam. Nah, jadi saya Ali Goma itu di fatwa pertamanya, ya saya yakin ini adalah upaya dalam rangka untuk memundurkan rakyat agar tidak berdemonstrasi dalam pandangan saya. Jadi mendekati demonstrasi itu dengan secara tradisional, yang mana itu dalam fatwa kan ada istilah takyiful masail ya. Pertama ada tasawur, yang udah takyif. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu mentakif atau mendudukan demonstrasi sebagai al-khuruj 'alal imam, dan juga kemudian membangunkan fitnah. Jadi dalilnya al-fitnatun na'imatun faman aiqadha wa qudduha finnar, kalau nggak salah dalilnya segitu. Jadi Syekh Ali Goma itu menempatkan demonstrasi sebagai melawan imam, memberontak imam, yang mana itu kurang tepat barangkali. Nah, tetapi demonstrasi kemudian fatwa itu tidak dihiraukan oleh rakyat. Ya. Bahkan Syekh Al-Qaradawi justru malah memancing agar di hari Jumat nanti orang-orang pada keluar. Ya. Kemudian Syekh Ali Goma, karena itu sudah tidak diterima lagi, maka dia mengganti narasi fatwanya bahwa bahwa demonstrasi silakan dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan damai. Tetapi sebenarnya Syekh Ali Goma masih ada persuasi, tidak turun. Tetapi bagi orang yang ingin menghindari fitnah, maka dia tidak boleh berangkat Jumatan. Kenapa? Ini tidak berangkat Jumat, ini implikasinya adalah berkaitan dengan demonstrasi. Jadi sebelumnya Syekh Al-Qaradawi telah menggiring orang-orang agar di hari Jumat itu orang-orang melakukan demonstrasi, dan demonstrasi itu bersifat wajib. Nah, ini fatwanya Syekh Al-Qaradawi sendiri itu bergeser, Pak. Dari sekedar demonstrasi itu sifatnya syar'iyah, kemudian menjadi wajib sebagai jihad fisabilillah, jihad melawan pemerintah yang zalim. Itu sebenarnya bisa dibahas gini.
Papanya Syekh Al-Qurtubi juga bergeser. Jadi kemudian Syekh Ali Qomah itu mengganti pendekatannya menjadi modern, yang mana bahwa demonstrasi itu adalah boleh. Dengan demikian dia tidak berpaku pada hifdzun nafas dan hifdzul mal saja, tapi kemudian ada hifdzul hukukil insaniyah wal huriyah gitu kan. Ya, memperbolehkan demonstrasi. Jadi saya sebut pendekatannya berganti itu kalau mengacu pada makosidnya yang awal itu adalah semata-mata hifdzun nafas dan hifdzul mal. Kalau yang ini juga selain itu juga mempertimbangkan mengenai hak untuk menyatakan pendapat. Jadi maka dalam disertasi saya begini, ada istilah maslahat al-aqsa dan ada istilah al-maslahat al-adna. Kalau maslahat al-aqsa adalah seketat mungkin menjaga jiwa dan harta. Kalau adna menjaga tapi tidak ketat. Kalau menjaga ketat itu tidak boleh demonstrasi, kalau menjaga secara tidak ketat boleh demonstrasi tapi harus damai. Sama, saya juga dalam memandang COVID, kalau boleh tidak Jumatan, itu adalah al-maslahat al-aqsa, al-maslahat yang tinggi. Tapi kalau Jumatan berjarak pakai masker, cuci tangan, maka itu adalah al-maslahat al-adna. Saya menyebutnya begitu, Pak, di disertasi saya. Ya, barangkali begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau waktunya sudah lewat ya, sudah malam, insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasan terkait dengan politik ilmu pengetahuan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah khairan, hatur nuhun kasadayana. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teori awal tentang politik ilmu pengetahuan dalam teks dan pemikiran tadi, studi pemikirannya sebenarnya sudah terbahas juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Dr. Ahmad Sulaiman masih ada waktu lagi. Next kita akan diskusi lebih detail terkait dengan riset metodologi and how to implement it in our research tentu saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla, in wajadtum khata'an fahuwa minni. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.